もスタイリッシュ、ランチタイムもスタイリッシュ。おはようございます。坂本の野郎。 Halo para kaum rebahan, kaum wibu, kaum pemalas, dan beban orang tua. Kali ini gue mau ceritain anime berjudul Sakamoto Desuga. Menceritakan kehidupan anak SMA kelas 1 tahun pertama, yaitu Sakamoto. Sakamoto terkenal dengan tingkah lakunya sebagai cowok yang cool dan keren. Tak heran dia diidolakan oleh banyak teman wanitanya. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Si Asep makan nanas, ayo kita gas! Cerita berawal di suatu pagi yang morning. Terdapat anak baru di SMA Gakubun. Dia terkenal sebagai anak yang keren dan selalu bertingkah cool. Di sisi lain, ada para pria brengsek yang tidak menyukai tingkah laku teman sekelasnya itu. Di pagi hari, sebelum Sakamoto masuk kelas, para pria brengsek itu menyiapkan jebakan untuk Sakamoto. Namun, Sakamoto bisa menghindarinya dengan gaya yang keren, yang membuat para wanita terkesima melihatnya. Selanjutnya, saat Sakamoto pergi ke toilet, para berandal itu mengguyur Sakamoto dengan ember berisi air suci. Dengan santuinya, Sakamoto mengantisipasi hal tersebut dengan payung dan bergaya. Benar-benar keren nih cowok idamanku. Setelah itu, dia kembali ke kelasnya. Teman-teman brengseknya pun kembali berulah dengan membuang kursi dan meja Sakamoto. Tak hilang akal, Sakamoto pun duduk di atas jendela dengan pose yang membuat para betina menjerit-jerit kegirangan. Saat jam istirahat, para pria berandalan itu ngodet di belakang sekolah. Saat Sakamoto sedang bersih-bersih, ada seorang anak cupu yang menyuruh Sakamoto untuk pergi ke sebuah ruangan. Ternyata dia dijebak oleh para pria brengsek tersebut. Sakamoto dibully di ruangan tersebut. Tak berserang lama tercium bau benda yang terbakar. Saat sedang membuli Sakamoto, mereka menemukan benda terbakar yang disebabkan oleh para berandal yang lupa mematikan rokoknya. Ketiga pembuli itu panik dan mencoba melarikan diri. Karena sapu yang sebelum nyangkut saat Sakamoto masuk pun membuat mereka tidak bisa keluar. Dengan santuy, Sakamoto mengeluarkan tekniknya. Muter-muter kagak jelas anjing. Karena dirasa efektif, para pria brengsek pun mengikuti gerakan Sakamoto. Di ruang guru terdengar suara berisik. Lalu guru olahraga pergi menuju ruang lab tersebut. Dia terheran-heran dengan kelakuan 4 orang goblok tersebut. Sakamoto menjelaskan kejadian tersebut. Dia berbohong bahwa penyebab api itu bukan berasal dari rokok berandal. Dia beralasan bahwa mereka sedang latihan menari. Melihat kejadian itu, para berandal itu terkesima dengan Sakamoto. Sore hari pun tiba. Para pria brengsek tersebut terlihat sedang bermain voli dan bercerita tentang kerennya Sakamoto. Hari selanjutnya, saat berangkat sekolah terlihat Sakamoto sedang berhadapan dengan hujan yang sangat deras. Di saat yang sama, terdapat burung perkutut yang seolah mengajak Sakamoto untuk balapan. Tak berserang lama, burung itu terkena sebuah papan. Sakamoto dengan sasut lantas mengejar burung tersebut. Dengan freestyle gaya FF, dia berhasil menangkap burung itu dan dibarengi dengan cuaca yang kembali cerah. Di kelas terdapat murid bernama Sera yang sedang pamer bahwa dia adalah model profesional. Namun dia kesal terhadap Sakamoto, dikarenakan Sakamoto lebih populer daripada dia.
潰す。 Dia pun berniat untuk mengerjai Sakamoto. Seperti yang sudah-sudah, dengan santuinya Sakamoto berhasil menghindar dengan gaya coolnya. Setelahnya, kericuhan pun terjadi. Terdapat sebuah lembah dan membuat para wanita kocar-kacir keluar kelas. Tersisa para pria yang tertinggal di dalam. Guru pun memberi saran kepada para murid agar melepas pakaian mereka. Karena konon, lebah lebih sangat menyukai warna hitam. Kecuali Sakamoto, dia terlihat masih berkonsentrasi dengan pelajarannya. Tak berselang lama, dia Baiwan melawan lebah tersebut. Mana Beans. Melihat Sakamoto yang terlalu keren dan cool, membuat Sera menyerah dan memutuskan untuk menjadi pelawak. Karena teman-temannya menertawakan Sera karena badan gempalnya. Di suatu pagi yang morning, terlihat Sakamoto nangkring di pohon dan melihat seorang murid sedang dipalak oleh seniornya. Dia bernama Yoshinabu. Saat Sakamoto menghampirinya, dia langsung meminta bantuan kepada Sakamoto karena uangnya sudah habis. Sakamoto lantas memberi solusi untuk pinjol. Maksudnya, kerja paruh waktu di sebuah restoran siap saji. Sakamoto ditempatkan menjadi kasir. Dengan wajah tampannya, membuat para pelanggan wanita membludak. Yoshinobu ditempatkan di dapur dan bersusah payah membuat menu. Melihat Sakamoto membuatnya iri dan berusaha sekeras agar bisa seperti Sakamoto. Beberapa hari telah berlalu. Saat Sakamoto masuk kerja, terlihat Yoshinobu tersenyum kegirangan karena mendapat gaji pertamanya. Rasanya anjing banget. Apesnya, senior yang pernah membulinya pun melihat Yoshinobu sedang bekerja di tempat tersebut dan mengancam dia untuk bertemu di Taman Gakubun. Karena ketar-ketir, dia pun menyetujui ajakan seniornya. Malam hari dia datang dan seniornya kembali memalak dia. Saat akan memberi uang kepada mereka, Yoshinobu kembali menarik uangnya dan teringat saat masa-masa perjuangannya saat bekerja. Kasihan banget ya. Melihat hal tersebut membuat para seniornya murka dan langsung war di tempat. Saat Yoshinobu dipukuli, terlihat orang paling keren muncul dan langsung menghajar para berandal tersebut. War tersebut dimenangkan oleh Yoshinobu dan Sakamoto. Yoshinobu pun tersadar dan berterima kasih kepada Sakamoto. Dia berkata bahwa yang harus dibela bukan hanya dirinya dan uangnya, melainkan harga dirinya. Setelah beberapa abad berlalu, terlihat Sakamoto sedang les privat dengan Yoshinobu. Tak berselang lama, emak Yoshinobu datang membawa kue, dan terlihat Sakamoto bersembunyi di bawah kasur. Alasannya adalah emak Yoshinobu jatuh cinta kepada Sakamoto. Ada-ada aja emak-emak zaman sekarang ya. Usut punya usut, dia jatuh cinta kepada Sakamoto karena diberi hadiah kerang yang didapatnya dari Pantai Anyar. Saat itu juga, buku Yoshinobu tertinggal di kelas dan mengharuskannya untuk pergi mengambil buku tersebut. Mengetahui sepatu Sakamoto di rumahnya, ibunya pun langsung mencari Sakamoto di sudut-sudut ruang. Dengan lihainya, Sakamoto berhasil mengelabui ibu Yoshinobu. Sudah mencari ke sudut-sudut rumah dan tidak menemukan Sakamoto. Akhirnya dia menyerah dan menyetel film biru kesukaannya. Diketahui ibu Yoshinobu bisa jatuh cinta kepada Sakamoto karena pemeran film tersebut mirip dengannya. Dengan ide cemerlang, Sakamoto membuat rekaman seolah-olah itu adalah film yang tayang di TV tersebut. Yang pada intinya dia berkata bahwa mereka berasal dari dunia yang berbeda dan harus mengakhiri kisah drama Korea tersebut. Latar
Kita beralih ke sekolah. Terlihat guru BK killer yang jengkel kepada Sakamoto karena dia tidak pernah menghukumnya. Sakamoto selalu terlihat keren apapun yang terjadi. Suatu saat dia menemukan keanehan dalam diri Sakamoto. Dia menemukan Sakamoto sedang berkumpul dengan para berandalan. Dengan satset, guru itu pun hendak menegur mereka. Tak disangka mereka hanya meniup gelembung. Hal itu bertujuan agar berandalan berhenti merokok. Suatu ketika, saat sedang ada piket kelas, terlihat Sakamoto hanya bermain-main. Guru killer itu pun menegur Sakamoto. Tak disangka dia sedang membersihkan atas dinding dengan gaya kerennya. Guru itu pun syok di dalam ruangan BK. Di pagi hari yang morning, guru BK itu sedang memberikan pelajaran di dalam kelas. Namun dengan santunya Sakamoto sedang makan di kelas tersebut. Alhasil, guru yang sangean itu langsung menegur Sakamoto dan membuatnya keluar dari kelas. Tak disangka, ternyata Sakamoto rela dikeluarkan dari kelas hanya untuk bisa memberi makan burung yang kelaparan. Alhasil, guru killer yang sangean itu langsung luluh pada Sakamoto. Beberapa abad kemudian, terlihat ketua kelas 1-2 bernama Fujita Megumi sedang membuntuti Sakamoto. Dia terlihat mengambil foto Sakamoto. Tak disangka setelah melihat foto-foto tersebut, terdapat sebuah hantu di sekitar Sakamoto. Itu membuat Megumi khawatir. Dia pun berniat memberitahu Sakamoto hal tersebut. Namun dia takut kalau Sakamoto mengira Megumi sebagai orang mesum karena telah mengambil fotonya diam-diam. Namun hal-hal aneh terjadi. Tak disangka ternyata hantu tersebut menyukai Sakamoto. Megumi pun langsung memberitahunya perihal tersebut. Sakamoto tak tinggal diam dan pergi ke mesin fotokopi untuk membuat print wajahnya dan membalas perasaan hantu itu. Semenjak kejadian tersebut, hantu wanita itu tidak pernah muncul lagi. Oke guys, segitu dulu pembahasan anime Sakamoto di Suga kali ini. Masih ada kelanjutannya ya guys, tungguin ya. Jangan lupa like, bunyiin lonceng dan subscribe ya. See you next time. Ciao.